Apakah waria bawaan lahir atau pengaruh lingkungan menurut Alkitab? Pertanyaan tentang apakah seseorang menjadi waria, transgender atau kebanci-bancian karena faktor bawaan lahir atau pengaruh lingkungan sering menjadi perdebatan, baik dalam masyarakat umum maupun dalam konteks iman Kristen. Alkitab memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah modern seperti transgender atau waria. Namun Alkitab memberikan prinsip-prinsip yang jelas tentang penciptaan manusia, identitas gender, dan perilaku hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, Alkitab menegaskan bahwa identitas dasar manusia ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaan. Dalam Kejadian 1:27 tertulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa jenis kelamin manusia adalah rancangan ilahi, bukan hasil pilihan atau perkembangan sosial semata. Allah menetapkan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan keduanya sama-sama mencerminkan gambar Allah dengan peran serta fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Kedua, Alkitab juga menyatakan bahwa dunia telah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Akibat dosa, banyak aspek kehidupan manusia menjadi rusak, termasuk identitas, relasi, dan orientasi. Beberapa orang mungkin mengalami kebingungan identitas gender sejak kecil. Namun ini bukan bukti bahwa keadaan tersebut bawaan ciptaan Allah yang salah, melainkan akibat dari dunia yang telah rusak oleh dosa. Seperti halnya penyakit, cacat fisik, atau kecenderungan dosa tertentu, hal-hal ini tidak selalu disebabkan oleh pilihan pribadi, tetapi tetap perlu ditanggapi sesuai kebenaran firman Tuhan. Ketiga, pengaruh lingkungan, pola asuh, trauma, pergaulan, dan budaya juga dapat berperan besar dalam membentuk perilaku serta ekspresi gender seseorang. Misalnya, anak laki-laki yang kurang mendapat figur ayah atau mengalami perlakuan tertentu bisa mengalami kebingungan peran gender. Budaya yang semakin permisif terhadap ekspresi gender yang berbeda juga dapat memperkuat identitas tersebut. Dalam Ulangan 20:25, Allah memberikan perintah, "Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal demikian adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan perbedaan jelas antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam ekspresi lahiriah. Perintah ini bukan sekadar tentang pakaian, tetapi tentang menjaga identitas yang telah Allah tetapkan. Jadi menurut Alkitab, menjadi waria bukanlah kehendak Allah sejak lahir, melainkan kombinasi antara dunia yang telah jatuh dalam dosa dan pengaruh lingkungan hidup. Namun penting juga untuk ditekankan bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk mereka yang mengalami kebingungan gender. Kasih Kristus tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Allah memanggil setiap orang untuk mengalami pemulihan identitas sejati di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5:17 tertulis, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dengan demikian, Alkitab tidak mendukung pandangan bahwa waria adalah bawaan lahir yang harus diterima tanpa perubahan, tetapi juga tidak menghakimi secara kejam. Firman Tuhan mengarahkan kita untuk melihat bahwa identitas sejati hanya dapat dipulihkan melalui karya penebusan Kristus, bukan melalui penyesuaian terhadap tren atau tekanan lingkungan.